Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita berada di UPT Pusat Kesehatan Hewan dan Peternakan Kecamatan Montong Gading. Kita lagi menunggu tim dari pusat ya. Tim penilai lomba Puskeswan terbaik nasional tahun 2023. Yang sebentar lagi timnya akan datang ya. Inilah Puskeswan kita ya, Puskeswan Montong Gading ya, yang akan dikunjungi oleh pusat terkait penilaian Puskeswan terbaik nasional. Oke, sebelum kita menunggu kedatangan dari tim pusat, jangan lupa ya dukung Petatang 80 dengan cara like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya. Mantap. Ya, ini kita kedatangan tim dari pusat ya untuk penilaian Puskeswan terbaik nasional. Ya, sudah. Silakan dari provinsi. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Selamat datang tim penilai lomba Puskeswan terbaik nasional dari Kementerian Pertanian. Dari provinsi Pak Kepala Bidang Kesehatan Hewan. Pada hari ini kita akan dinilai mungkin karena waktu yang sangat mepet dan nanti kita acaranya di sini nanti ada dua kata-kata dari Kepala UPT Puskeswan Peternakan Kecamatan Montong Gading. Kemudian akan dilanjutkan oleh dokter hewan presentasi terkait dengan profil Puskeswan Montong Gading, kemudian kegiatan-kegiatan video dan bagaimana sistem pelayanan kami yang ada di Puskeswan. Oke, untuk mempersingkat waktu sebelum acara kita mulai, mari kita sama-sama untuk berkahnya kegiatan kita pada hari ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan Pak Kepala UPT untuk memberikan sepatah dua. Di sini ada estimator sebanyak 7 orang, para medis 4 orang, dokter hewan 1 orang. Nah, ini cuma ada selama 5 bulan ini program yang kami sudah laksanakan di sini. Yang pertama penanganan PMK, yang kedua vaksinasi, yang ketiga penyaluran kur, yang keempat asuransi ternak. Nah, ini supaya Bapak Ibu selama 5 bulan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Mungkin supaya bisa sampaikan, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kepala ya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Puskeswan ini berdiri sejak 1997. Puskeswannya dulu dia bergabung bersama Puskeswan Rada sejak kita bikin UPT Puskeswan Rada. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala UPT bahwa kita pecah dia Puskeswannya menjadi Puskeswan UPT Puskeswan Peternakan Kecamatan Montong Gading sekitar 7 bulan yang lalu lah, 7 bulan yang lalu.
Cuma seluruh kegiatan yang ada di Puskeswan ini itu berjalan semenjak 1997 kegiatannya. Kemudian kita alhamdulillah kita mendapatkan rehab Puskeswan dengan penambahan ruang lab, sehingga kita lebih yakin bekerja dalam rangka mengamankan wilayah kita dari penyakit hewan menular strategis, kemudian memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah sekarang Puskeswan yang ada di Lombok Timur semakin mudah-mudahan semakin baik. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh dokter hewan kita, dokter hewan Rusdiati, bagaimana model pelayanan, kemudian sistem kerjanya, jumlah pelayanan, kemudian inovasi-inovasi yang ada di Puskeswan Montogadi. Silakan, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tim penilai lomba Puskeswan Nasional tahun 2023. Adapun struktur organisasi yang ada di UPP Puskeswan dan Peternakan Montogadi yang ada di Montogadi ini, struktur organisasinya terdiri dari kepala UPT, Kasubag TU, pengawas bibit ternak, pengawas mutu pakan, medik veteriner, dan paramedis veteriner. Sistem pelayanan yang ada di Puskeswan Montogadi ini terdiri dari aktif, di mana dokter hewan dan paramedis datang ke kelompok ternak, kemudian dokter hewan dibantu oleh paramedis untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan, dan sistem pelayanan kesehatan hewan yang semi aktif, di mana peternak menelpon petugas paramedis dan paramedis melapor ke dokter hewan sebagai penyedia. Dokter hewan bersama dengan paramedis menuju ke kelompok ternak, dan dokter hewan mendiagnosa dan melakukan tindakan. Dan sistem pelayanan kesehatan hewan yang pasti, di mana peternak atau klien datang ke Puskeswan yang diterima oleh paramedis, dan paramedis melapor ke dokter hewan. Kemudian dokter hewan melakukan pemeriksaan hewan atau ternak, dan dokter hewan melakukan tindakan. Nah, di sini ada sistem operasional standar atau SOP yang ada di Puskeswan Montogadi. Klien datang membawa ternaknya ke Puskeswan, kemudian dokter hewan melakukan tindakan dan pengobatan. Apabila pasien tersebut harus dibawa atau dirujuk ke klinik hewan yang lengkap fasilitasnya atau ke rumah sakit yang ada di Mataram, bisa kami rujuk ke sana. Nah, ini adalah peta wilayah kerja kecamatan yang ada di Montogadi. Jumlah wilayah yang ada di Montogadi itu ada 8 desa. Itu ada desa Kilang, ada desa Montong Betok, ada desa Pesakerahan, ada desa Lenggang Belo, ada desa Peringga Jurang Utara, dan desa Priang. Nah, adapun kegiatan yang ada di Puskeswan Montogadi itu, yang pertama adalah kegiatan vaksinasi, di mana total populasi ternak yang ada di Montogadi ini berjumlah 8.380, dan pencapaian vaksinasi pertama itu sekitar 95% dari total populasi ternak yang ada di Kecamatan Montogadi, dan vaksinasi kedua itu sekitar 85%. Itu sekitar 7.184 ekor, dan vaksinasi ketiga itu 7.033 ekor, sekitar 84%. Dan jumlah dosis vaksin yang digunakan 22.270 dosis per ekor.
Selain dari vaksinasi yang dilakukan di Motong Gading itu, adapun yang dikerjakan itu seperti pengambilan sampel darah. Di sini pengambilan sampel darah itu kami bekerja sama dengan BPP Denpasar, dan tahun ini kami dapat pengambilan sampel darah itu di 7 desa sebesar 168 ekor. Selain itu, kami juga ada kegiatan pengambilan sampel feses, di mana sampel feses ini kami ambil di 3 desa, yaitu Desa Priang, Desa Pesanggerahan, dan Desa Penggel Jurang Utara. Itu sebesar 150 sampel. Nah, ini adalah gambaran umum penyakit dan reproduksi ternak tahun 2023 yang ada di Puskeswan Motong Gading. Di mana di sini adalah apominosis itu mendominasi penyakit yang ada di Kecamatan Motong Gading yang berjumlah 493 ekor. Kemudian disusul dengan penyakit cacingan 437 ekor dan penyakit BEF 381. Dan kegiatan IB dari Januari sampai September ini itu yang paling mendominasi di bulan Januari, yaitu sekitar 110 ekor, dan kelahiran ternak berjumlah 722 ekor. Adapun inovasi yang ada di Kecamatan Motong Gading ini, yang pertama adalah desa binaan, di mana desa binaan ini melakukan koordinasi dengan desa dan stakeholder lainnya. Kedua, melakukan pencatatan ternak dan pelayanan kesehatan hewan dan reproduksi ternak. Kemudian melakukan checkpoint dalam penanganan dan penyebaran penyakit PMK. Dan terakhir itu sebagai pelapor desa. Nah, di sini kita bercerita tentang penyakit PMK. Penyakit PMK itu terjadi sekitar bulan Mei pertengahan, di mana disinilah pembina desa itu sangat berperan, karena di sini semua petugas pembina desa itu saling berkoordinasi antara kadus, ketua RT dan desa. Kemudian ada pun inovasi yang lain, yaitu kartu ternak sebagai alternatif catatan riwayat kesehatan hewan dan reproduksi ternak, dan mempermudah peternak dalam mengetahui riwayat dan informasi ternaknya. Nah, ini adalah daftar petugas desa binaan yang berjumlah 13 orang. Di sini fungsi mereka itu adalah untuk melakukan pembinaan terhadap kelompok ternak, melakukan penyuluhan-penyuluhan yang ada di desa binaannya masing-masing, serta melakukan pelayanan kesehatan hewan seperti penyuntikan massal. Jadi di sini kegiatan penyuntikan massal tetap dilakukan dalam sebulan itu 1 kali. Nah, ini adalah kegiatan pelayanan PT Puskeswan dan Peternakan Kecamatan Motong Gading. Seperti ini adalah kegiatan penyuluhan kesehatan hewan di kandang kelompok peririan yang ada di Desa Priang. Dan ini adalah kegiatan vaksinasi penyakit antrak. Dan ini adalah kunjungan dari OJK, karena dulu kami dari tahun 2020 kalau tidak salah ada kegiatan KUR, di mana di sini kami sebagai pelaksana. KUR ini adalah programnya pemerintah yang ada di Kabupaten Lombok Timur dalam rangka learning berkembang. Nah, ini adalah penyuluhan tentang KUR peternak, dan ini kegiatan tentang penyuluhan penyakit PMK yang ada di Desa Kilang. Dan ini kita briefing dulu ini di Desa Pesanggerahan sebelum melakukan kegiatan suntik massal yang ada di Desa Pesanggerahan tersebut. Dan ini adalah pelatihan tentang PHNS yang ada di Sumbawa Besar. Nah, ini adalah kartu ternak yang sebagai inovasi kami. Dan ini kegiatan vaksinasi yang ada di kandang kolektif dan dari rumah ke rumah, dan ini pelayanan intensi plasenta. Dan ini kami vaksinasi sambil melakukan pendarotan desinfektan
disinfektan di setiap rumah-rumah dan di kandang. Nah, ini penerapan desinfektan di kandang peririan. Ini apel pagi dan sore. Dan ini kemarin kami ada kunjungan dari dan ini kegiatan vaksinasi yang ada di kelompok ternak, dan kita didampingi, tetap kami didampingi sama Babinsa. Dan ini kami vaksinasi sekalian pembagian desinfektan yang dari rumah ke rumah, dan ini di Desa Jegi Utara. Dan adapun kami punya lab ini baru jadi beberapa bulan kemarin, di mana fasilitas lab ini ada USG, ada autoclave, ada mikroskop, terus nih ada alat timbang, ada kulkas yang kami terima juga, ada USG juga yang kami terima. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audionya. Jadi perlu kami sampaikan kami di Puskeswan PT Puskeswan Peternakan Kecamatan Montong tadi itu dilengkapi oleh laboratorium. Ada laboratorium untuk nekropsi, pengujian. Kita dilengkapi oleh peralatan bedah, kemudian USG, sehingga kita juga dilengkapi dengan mikroskop, sehingga layanan kita akan lebih maksimal untuk ke depannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tadi bersama yang di sini, bersama Dr. Dedi, kemudian Bapak Kepala UPPD, Pak Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Timur yang sudah hadir juga di sini. Terima kasih atas waktunya dan menyambut kami bersama-sama melakukan penelitian di sini. Selamat buat Kepala UPPD Puskeswan Dr. Rusmiati karena Lombok Timur dipilih sebagai salah satu puskeswan yang masuk dalam verifikasi kami pusaka. Jadi ini kami sampaikan untuk tahun 2023 kita melakukan verifikasi ke lapangan. Kalau tahun lalu, 2 tahun yang lalu dikarenakan kondisi COVID, kita melakukan verifikasi melalui online dengan melakukan wawancara kepada puskeswan yang secara desk review sudah masuk ke dalam kriteria penilaian sesuai dengan Kemenpan 64 terkait puskeswan. Mohon koreksi. Jadi untuk tahun ini kami kembali melakukan verifikasi ke lapangan. Kenapa kita perlu melakukan penilaian langsung ke lapangan? Di samping kami juga sudah melakukan penilaian secara administrasi atau desk review di pusat, karena kita ingin memastikan bahwa apa yang dikirimkan oleh teman-teman di puskeswan itu sesuai dengan apa yang kami terima di pusat, sehingga pada saat nanti puskeswan itu menjadi juara atau menjadi terbaik, itu memang benar-benar bisa menjadi contoh bagi puskeswan yang lain yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya sekedar predikat juara, tapi sesungguhnya amanah yang berat akan diemban oleh puskeswan yang nantinya akan
masuk kategori puskeswan terbaik. Karena contoh saja ya, tahun lalu yang dari NTB itu puskeswan terbaiknya ada di Pulau Sumbawa, puskeswan Rokan Hulu. Nah, karena dia menjadi puskeswan terbaik, beberapa puskeswan di wilayah provinsi lain sering mengundang untuk sebagai narasumber, artinya untuk sharing apa saja yang dilakukan oleh puskeswan tersebut sehingga dia mendapat juara sebagai